Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat, salam cerdas. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Ini merupakan video terakhir dari 3 video yang khusus membahas tentang sifat koligatif larutan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, sifat koligatif larutan elektrolit, dan yang kedua, penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, sifat koligatif larutan elektrolit. Persamaan Raoult ini hanya berlaku pada larutan non-elektrolit. Sehingga untuk larutan elektrolit, persamaan Raoult harus dikalikan lagi dengan faktor Van Hoff atau I kecil, di mana I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa, dengan N sama dengan jumlah ion, alfa sama dengan derajat ionisasi. Hal ini tentunya didasari oleh fakta bahwa pada jumlah mol yang sama, larutan elektrolit selalu memiliki jumlah partikel yang lebih banyak dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Sehingga untuk larutan elektrolit berlaku persamaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk penurunan tekanan uap atau delta P. Delta P sama dengan P0 kali XT kali I. Delta P merupakan penurunan tekanan uap, P0 tekanan uap pelarut murni, XT fraksi mol saat terlarut, dan I faktor Van Hoff. Yang kedua, kenaikan titik didih atau delta TB. Delta TB sama dengan KB kali M kali I. Delta TB kenaikan titik didih, KB tetapan titik didih molar larutan, M molalitas larutan, dan I adalah faktor Van Hoff. TB larutan sama dengan TB pelarut murni ditambah delta TB. Yang ketiga, penurunan titik beku atau delta TF. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. Delta TF tadi adalah penurunan titik beku, KF tetapan penurunan titik beku molar larutan, M sama dengan molalitas larutan, dan I adalah faktor Van Hoff. Titik beku larutan sama dengan titik beku pelarut murni dikurangi delta TF. Yang keempat, tekanan osmosis atau P. P sama dengan M kali R kali T kali I. P tekanan osmosis, M molaritas larutan, R tetapan gas 0,082 liter kali atmosfer kali mol min 1 kali Kelvin min 1, T suhu dalam Kelvin, dan I faktor Van Hoff. Dan untuk persamaan-persamaan ini yang berbeda hanyalah faktor Van Hoff. Sedangkan persamaan Raoult-nya sama seperti pada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Itu dapat kalian pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, suatu larutan dibuat dengan melarutkan 3 gram asam asetat CH3COOH, Mr sama dengan 60. Dilarutkan ke dalam 180 gram air. Pada keadaan ini, tekanan uap jenuh air murni sebesar 20,1 mm hidragirum. Jika ke dalam air asam asetat terionisasi 60%, maka berapakah tekanan uap jenuh larutan ini? Dan untuk menyelesaikannya, yang pertama kita mendata apa yang diketahui. Yang pertama yang diketahui massa CH3COOH atau asam asetat sama dengan 3 gram. Kemudian
Massa molekul relatif CH3COOH sama dengan 60 gram per mol. Selanjutnya, massa air sama dengan 180 gram. MR air sama dengan 18 gram per mol. Tekanan uap murni air sama dengan 20,1 mm hidragirum. Kemudian yang berikut derajat ionisasi atau alfa sama dengan 60% atau sama dengan 0,6. Yang ditanya adalah tekanan uap larutan CH3COOH. Nah, kita perhatikan yang harus kita cari pertama adalah molsa terlarut, yaitu massa asam asetat dibagi massa molekul relatifnya. Sama dengan 3 gram dibagi 60 gram per mol. Sama dengan 0,05 mol. Setelah itu kita mencari mol pelarut. Sama dengan massa air dibagi MR air. Sama dengan 180 gram dibagi 18 gram per mol. Sama dengan 10 mol. Selanjutnya kita mencari fraksi mol saat terlarut. Dengan persamaan XT sama dengan NT dibagi NT tambah NP. Sama dengan 0,05 mol dibagi 0,05 mol tambah 10 mol. Sama dengan 0,005. Setelah kita mendapatkan fraksi mol saat terlarut, yaitu 0,005, selanjutnya kita mencari faktor Van Hoff atau I. Kita membuat persamaan ionisasi dari asam asetat. Asam asetat merupakan asam lemah, sehingga tidak terionisasi sempurna dan membentuk kesetimbangan. CH3COOH akus timbang menjadi CH3COO- akus ditambah H+ akus. Di sini ada berapa jumlah ion? Ternyata jumlah ionnya ada 2, yaitu 1 ion CH3COO- dan 1 ion H+. Sehingga N sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari I. I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Kita perhatikan tadi N sama dengan 2, alfa sama dengan 0,6. Sehingga kita masukkan dalam persamaan berikut ini. I sama dengan 1 tambah 2 kurang 1 kali 0,6. Sama dengan 1,6. Setelah kita mendapatkan faktor Van Hoff, kita mencari delta P atau penurunan tekanan uapnya. Delta P sama dengan P0 kali XT kali I. Sama dengan 20,1 mm hidragirum dikali 0,005 dikali 1,6. Sama dengan 0,16 mm hidragirum. Setelah kita mendapatkan penurunan tekanan uap atau delta P, selanjutnya kita mencari tekanan uap larutan menggunakan persamaan berikut ini. P sama dengan P0 kurang delta P. Sama dengan 20,1 mm hidragirum dikurangi 0,16 mm hidragirum. Sama dengan 19,94 mm hidragirum. Jadi tekanan uap larutan asam asetat sama dengan 19,94 mm hidragirum. Contoh yang kedua, untuk mendapatkan larutan yang mendidih pada suhu 101,04 derajat Celcius, berapa banyak natrium klorida dengan MR sama dengan 58,5 yang harus dilarutkan ke dalam 500 gram air. Diketahui Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Nah, untuk menyelesaikannya, mari kita perhatikan apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. Yang pertama, titik didih larutan sama dengan 101,04 derajat Celcius. Kalau kita mendapatkan titik didih larutan, kita bisa mendapatkan delta TB. Delta TB sama dengan TB larutan kurang TB pelarut. Sama dengan 101,04 derajat Celcius kurang 100 derajat Celcius. Sama dengan
1,04 derajat Celcius. Jadi delta TB sama dengan 1,04 derajat Celcius. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah massa air sama dengan 500 gram. Massa molekul relatif NaCl sama dengan 58,5 gram per mol. Kemudian tetapan kenaikan titik didih molal air sama dengan atau Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Yang ditanya massa NaCl. Kita perhatikan, kita mencari I, faktor Van Hoff, sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Kita membuat persamaan reaksi ionisasi dari natrium klorida atau NaCl. NaCl akus terionisasi menjadi Na plus tambah Cl min akus. Ini terionisasi sempurna karena NaCl merupakan larutan elektrolit kuat. Karena dalam soal tidak diketahui derajat ionisasi atau alfa, maka I sama dengan jumlah N. Jumlah N ada berapa? Ada 1 ion Na plus dan 1 ion Cl min. Jadi I sama dengan N sama dengan 2. Jadi faktor Van Hoff kita dapatkan sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari delta TB. Delta TB sama dengan Kb kali M kali I. Karena molalitas larutan sama dengan massa per mR kali 1000 per P, maka persamaan delta TB sama dengan Kb kali M kali I dapat kita tuliskan sebagai berikut. Delta TB sama dengan Kb kali massa per mR kali 1000 per P kali I. 1,04 sama dengan 0,52 kali massa per 58,5 kali 1000 per 500 kali 2. Massa NaCl sama dengan 1,04 dikali 58,5 kali 500 dibagi 0,52 kali 1000 kali 2. Sama dengan 29,25 gram. Jadi massa NaCl yang dibutuhkan adalah 29,25 gram. Ini contoh untuk kenaikan titik didih larutan. Selanjutnya, yang ketiga, contoh untuk penurunan titik beku larutan. Contoh yang ketiga, agar diperoleh larutan yang membeku pada suhu minus 0,25 derajat Celcius, berapa banyak K2SO4 yang harus dilarutkan ke dalam 500 gram air? Jika pada keadaan ini, nilai tetapan penurunan titik beku molal air sebesar 1,86 derajat Celcius per molal. Diketahui ARK sama dengan 39, S sama dengan 32, O sama dengan 16. Nah, kita mendata apa yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama, yang diketahui adalah titik beku larutan atau TF larutan sama dengan minus 0,25 derajat Celcius. Itu artinya kita bisa mendapatkan delta TF dari persamaan berikut. Delta TF sama dengan TF pelarut kurang TF larutan. Sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi min 0,25 derajat Celcius. Delta TF sama dengan 0,25 derajat Celcius. Selanjutnya yang diketahui berikut adalah massa air sama dengan 500 gram. Massa molekul relatif K2SO4 atau kalium sulfat kita dapatkan 174 gram per mol. Kita dapatkan dari 2 kali ARK ditambah 1 kali ARS ditambah 4 kali ARO. Sama dengan 2 kali 39 tambah 32 tambah 4 kali 16. Sama dengan 78 tambah 32 tambah 64. Sama dengan 174. Jadi MrK2SO4 sama dengan 174 gram per mol. Selanjutnya KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Yang ditanya adalah massa K2SO4 atau kalium sulfat. Kita mencari
N atau jumlah ion. Kita membuat persamaan ionisasi K2SO4. Ingat, K2SO4 adalah larutan elektrolit kuat sehingga dapat terionisasi sempurna. K2SO4 akus terionisasi menjadi 2K plus akus ditambah SO4 min 2 akus. Ada berapa ion yang terbentuk? Ada 3 ion, yaitu 2 ion K plus dan 1 ion SO4 min 2. Jadi jumlah N sama dengan 3. Karena tidak ada derajat ionisasi dalam soal, maka I sama dengan N. Selanjutnya, kita mencari delta TF sama dengan KF kali M kali I. Kemudian, karena molalitas itu sama dengan massa per MR kali 1000 per P, maka persamaan delta TF sama dengan KF kali M kali I dapat kita tuliskan sebagai berikut. Delta TF sama dengan KF kali massa per MR kali 1000 per P kali I. 0,25 sama dengan 1,86 kali massa per 174 dikali 1000 per 500 kali 3. Jadi massa K2SO4 sama dengan 0,25 kali 174 kali 500 dibagi 1,86 kali 1000 kali 3 sama dengan 3,89 gram. Jadi jumlah K2SO4 yang dibutuhkan sebesar 3,89 gram. Selanjutnya contoh yang keempat tentang tekanan osmosis. Dalam 250 ml suatu larutan terlarut 11,7 gram MgCl2 magnesium klorida, Mr sama dengan 95. Tentukan tekanan osmosis larutan tersebut pada suhu 27 derajat Celcius. Kita perhatikan yang diketahui, massa MgCl2 sama dengan 9,5 gram, volume larutan sama dengan 250 ml sama dengan 0,25 liter. Kemudian Mr MgCl2 atau magnesium klorida sama dengan 95 gram per mol. Selanjutnya T sama dengan 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin. Selanjutnya R atau tetapan gas sama dengan 0,082 liter kali atmosfer kali mol min 1 kali Kelvin min 1. Yang ditanya adalah tekanan osmosis larutannya. Yang pertama kita cari adalah mol saat terlarut. Mol sama dengan massa per MR sama dengan 9,5 gram dibagi 95 gram per mol sama dengan 0,1 mol. Selanjutnya kita mencari molaritas larutannya. M sama dengan N per V sama dengan 0,1 mol dibagi 0,25 liter sama dengan 0,4 mol per liter. Selanjutnya kita mencari berapa jumlah ion yang dihasilkan. Kita buat persamaan ionisasi dari magnesium klorida. MgCl2 akus terionisasi menjadi Mg plus 2 akus ditambah 2Cl min. Jadi jumlah ion yang terbentuk ada 3, yaitu 1 ion Mg plus 2 dan 2 ion Cl min. Jadi jumlah N sama dengan 3. Karena dalam soal tidak diketahui alfa, maka I sama dengan N sama dengan 3. Setelah itu kita mencari tekanan osmosis. P sama dengan M kali R kali T kali I. Sama dengan 0,4 kali 0,082 kali 300 kali 3. Sama dengan 29,52 atmosfer. Jadi tekanan osmosisnya sama dengan 29,52 atmosfer. Selanjutnya kita pelajari yang kedua adalah penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan penurunan tekanan uap atau delta P dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tingginya kadar garam di laut mati. Ini menyebabkan kita akan terapung meskipun tidak melakukan apa-apa di atas permukaan laut mati tersebut. Kemudian penurunan tekanan uap juga dapat diterapkan dalam pembuatan kolam renang apung.
Yang ketiga, penurunan tekanan uap dapat dijadikan untuk mendapatkan benzena murni. Kemudian yang berikut contoh penerapan kenaikan titik didih atau delta TB dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penyulingan minyak bumi. Yang kedua, penyulingan gula. Yang ketiga, menambahkan bumbu setelah air mendidih saat memasak. Yang keempat, menambahkan garam saat memasak. Yang kelima, pengukuran massa molar. Selanjutnya kita perhatikan contoh penerapan penurunan titik beku larutan atau delta TF dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggunaan garam dapur untuk mencairkan salju. Yang kedua, penambahan etilen glikol pada radiator mobil. Ini etilen glikol merupakan zat anti beku. Yang ketiga, penggunaan garam dapur dalam pembuatan es putar. Dan yang keempat, pembuatan zat anti beku pada tubuh hewan. Selanjutnya, yang keempat, kita perhatikan contoh penerapan tekanan osmosis atau Pi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, naiknya air tanah melalui akar ke seluruh bagian tanaman. Yang kedua, penggunaan garam dapur untuk membunuh lintah. Yang ketiga, penggunaan garam dapur untuk mengawetkan makanan. Yang keempat, proses yang terjadi di dalam mesin cuci darah atau dialisator. Yang kelima, penggunaan cairan tetes mata. Yang keenam, pemisahan zat beracun dalam air limbah. Yang ketujuh, pemurnian air laut dengan osmosis balik. Dan yang kedelapan, pembuatan cairan infus. Oke, demikian beberapa hal tentang sifat koligatif larutan elektrolit disertai dengan contohnya masing-masing dan penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, demikian jumpa kita kali ini. Semoga apa yang dibagikan dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran jarak jauh yang hingga saat ini masih kita jalani. Ingat, tetap taati protokoler kesehatan, selalu menjaga kesehatan, tetap semangat, tetap giat belajar, salam sehat, salam cerdas.